Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Islam Tamadun Melayu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Herlini Puspitasari SSMPDI. Dan juga sholawat beserta salam tak pula lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soalan-soalan yang diberikan kepada kami sebagai soalan UAS, ujian akhir semester. Baiklah, soalan yang pertama yaitu bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa milenial dalam melestarikan ataupun mengembangkan budaya-budaya Melayu yang ada di Indonesia, khususnya di Riau. Nah, menurut saya sebagai mahasiswa milenial yaitu kita lihat perkembangan zaman, di mana zaman sekarang banyak ataupun hampir seluruh manusia itu menggunakan atau mengikuti perkembangan zaman, yaitu menggunakan internet atau media sosial. Jadi dari itu, untuk memperkenalkan atau untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, terkhusus di Riau, yaitu kita dapat menggunakan dengan media sosial, baik itu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Maka dengan itulah cara kita sebagai mahasiswa untuk memperkenalkan budaya-budaya Melayu kepada masyarakat yang belum mengenalnya. Sedangkan masyarakat di sini itu setelah hampir seluruh bergabung kepada media sosial. Maka dari itu kita untuk memperkenalkan budaya-budaya Melayu bisa melalui dengan media-media sosial yang kita punya. Nah, selain melalui media sosial, dan juga yang harus kita lakukan yaitu ialah menerapkan atau menanamkan rasa cinta terhadap diri kita terhadap budaya-budaya Melayu yang ada di Indonesia, terkhusus di Riau. Dan juga selain itu, kita harus juga mengikuti perkembangan desa tersebut atau wilayah tersebut, seperti kita datangi ketua kebudayaannya, kita ajukan untuk mengadakan acara-acara untuk memperingatkan atau untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu tadi 3 kiat mahasiswa milenial dalam melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi dengan melalui internet, karena sekarang media milenial itu mainnya di internet semua. Yang kedua dengan cara menanamkan rasa cinta, memperkenalkan pada diri kita sendiri tentang budaya-budaya Melayu yang ada di Indonesia. Yang ketiga dengan kita mengadakan atau mensosialisasikan acara-acara atau memperkenalkan kepada masyarakat secara langsung mengenai kebudayaan Melayu yang ada di Indonesia, terkhusus di Riau. Baik, itu jawaban dari soalan nomor 1. Baik, alhamdulillah, kita masuk ke soalan kedua, yaitu bacakan Gurindam 12 pasal ketiga dan juga serta sebutkan maknanya yang terkandung ke dalam pasal tersebut. Nah, baiklah, Gurindam 12 pasal ketiga yaitu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiada damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat darinya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senonoh. Anggota tangan hendaklah ingat, di situ banyak orang hilang semangat. Hendaklah peliharaan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Mungkin itu Gurindam
ke-12 pasal ketiga. Nah, adapun makna yang terdapat atau yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu yang pertama, pada baris pertama itu dan kedua, baris pertama dan kedua itu menceritakan atau mengisahkan apabila kita mempunyai sedikit pengalaman, maka tujuan hidup kita ataupun cita-cita kita pun menjadi kecil. Itu kandungan isi yang pertama kedua. Dan untuk yang pada bait ketiga dan keempat itu mempunyai isi bahwa apabila kita berjalan, apabila kita menjaga pandangan mata kita dengan baik, maka kita akan terhindar dari kata-kata yang buruk. Jadi menjaga pendengaran, maksudnya bukan mata, pendengaran yang baik, maka kita akan terhindar dari perkataan yang buruk. Nah, terus ada juga pada baris yang ke-5 dan ke-6 itu mempunyai isi bahwa apabila kita menjaga perkataan kita akan mendapatkan kebaikan dan manfaat dari perkataan kita itu sendiri. Nah, itu terus ada juga yang pada baris ke-7 dan ke-8 itu mempunyai isi bahwa jagalah perbuatan kita dari segala keburukan kecil maupun besar. Itu isi dari yang nomor 7 dan 8 tadi. Ada juga baris ke-9 dan 10 itu menceritakan tentang bahwa ketika kita mempunyai harta yang banyak tetapi tidak dimanfaatkan ke jalan yang baik, maka kita dapat hanyalah keburukan dan dosa dari harta yang kita miliki tersebut. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, itu jawaban saya mengenai soalan nomor 2. Oke, baiklah, masuk ke soalan yang ketiga, yaitu soalnya ialah apa perbedaan antara seni dan estetika atau keindahan yang ada di masyarakat, serta berikan contoh, katanya. Nah, baiklah, kita harus mengetahui dulu apa itu seni. Seni itu ialah ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan ke dalam kreasi dalam bentuk gerak, rupa, nada, syair, yang semua itu mengandung unsur-unsur keindahan. Nah, dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Jadi artinya tadi itu bentuk kreasi dalam bentuk syair, nada, gerakan, yang semua itu harus mengandung unsur-unsur keindahan. Itu yang disebut dengan seni. Sedangkan yang disebut dengan estetika ataupun keindahan itu adalah sesuatu yang membuat diri kita, manusia itu terkagum-kagum akan suatu pesona dari manusia, benda, lingkungan, tempat tinggal maupun pemandangan alam yang dilihatnya. Jadi artinya keindahan atau estetik itu ialah kekaguman yang ada dalam diri kita. Ketika kita melihat suatu seni ataupun keindahan dan kita merasa kagum, nah itulah yang namanya estetik. Itu menurut pandangan saya antara beda seni dan estetika atau keindahan. Dan juga contohnya seperti pada saat kita melihat tari kreasi atau tarian persembahan yang diadakan pada penyambutan acara orang-orang besar. Itu mengandung unsur seni dan juga estetik. Seninya itu ialah ungkapan yang dituangkan melalui kreasi atau gerakan seperti tari, dan juga estetik itu ialah gerakannya itu bersama-sama serentak sehingga membuat hati ini merasa kagum, merasa terkesan, merasa indah sekali gerakan ini. Itulah contoh dan perbedaan antara seni dan estetik. Baiklah, untuk soalan yang keempat, yaitu sebutkan kepercayaan Melayu yang masih eksis pada masa sekarang atau masih digunakan pada saat sekarang. Nah, menurut yang saya ketahui, seperti ini juga terjadi di tempat saya, yaitu masyarakat Melayu yang masih mempertahankan kepercayaan seperti yang pertama, yaitu acara tepung tawar. Nah, ketika ada acara-acara nikahan, ada acara pindahan rumah, itu masyarakat di sana masih menggunakan kepercayaan yaitu tepung tawar, di mana kepercayaan itu ialah ketika melakukan tepung tawar itu mereka akan sedikit mengurangi musibah yang akan datang, bala yang akan datang. Jadi artinya ketika mereka telah melakukan tepung tawar, kepercayaan masyarakat Melayu itu ialah
mereka akan terhindar dari balak-balak tentara, balak-balak musibah. Itu menurut saya kepercayaan masyarakat Melayu yang pada saat ini masih digunakan dan juga masih menjadi kepercayaan masyarakat Melayu, seperti tepung tawar. Terus ada juga yang namanya selamatan, kalau ada acara dia sukses itu akan ada acara selamatan itu. Nah, soalan kelima yaitu buatlah pantun 2 saja, pantun kreasi sendiri dengan pantun balasan. Maksudnya pantun itu pantun balasan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Baju dicuci harus dibelas, saat dijemur diinjak unggas. Jadilah murid tak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Ya. Terus balasannya yaitu ialah daun ubi di atas talas, mata ngantuk tertidur pulas. Aku murid tak suka malas, nanti malu tak naik kelas. Jadi saya juga akan menambahkan lagi pantun nanti malu. Ikan goreng enak dimakan, minumnya ngambil dari kulkas. Nikmat nian kamu sedang makan, sedangkan saya berkutak tugas. Balasannya yaitu jika lapar jangan dipaksa, pergi keluar mencari makan. Saya ke kantin karena lapar, karena terpaksa. Perut lapar tak tertahankan. Oke, baiklah. Mungkin sekian jawaban UTS saya. Mohon apabila ada kesalahan dan silap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.